نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita lanjut pada kajian kita yang berikutnya adalah masuk kepada arkanul iman. Arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Setelah kita menjelaskan al-ubudiyah, kemudian cabang-cabang keimanan, masuklah kita kepada arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Islam memiliki rukun, iman juga memiliki rukun, salat memiliki rukun, puasa, semuanya, masing-masing ibadah itu memiliki rukun. Maka semua ibadah diikat menjadi satu, memiliki dua rukun. Semua ibadah diikat menjadi satu, memiliki dua rukun atau tiga rukun. Yang pertama adalah cinta, kedua berharap, yang ketiga rasa takut. Jadi masing-masing ibadah itu memiliki rukun. Kemudian seluruh angkat ibadah, seluruh ibadah itu perintah Allah SWT diikat menjadi satu, tiga rukunnya. Cinta, harap, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan ibadah apapun jenisnya tanpa rasa cinta kepada Allah atau tidak cinta kepada ibadah yang sedang kita perbuat, batal. Jadi beribadah solat tapi enggak cinta solat, ibadah puasa tapi dia tidak cinta kepada puasanya atau tidak cinta kepada al-amir yang menyuruhnya, maka ibadahnya percuma. Demikian juga ketika kita beribadah tapi tidak berharap, baik itu berharap diterima, berharap pahala, berharap karunia dari Allah, berharap diberikan surga, pokoknya beribadah. Tidak penting bagi saya surga, enggak penting bagi saya pahala, percuma ibadahnya, karena tidak ada harapan di situ. Kemudian takut, ya ketika beribadah tapi tidak takut ibadahnya tidak diterima atau tidak takut tertolak, akhirnya membuat dia ngasal dalam beribadah, kacau dalam beribadah, tidak khusyuk dalam beribadah, tidak tadarruk dalam beribadah, tidak tadarruk dalam beribadah, maka ibadahnya tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini masuk ke dalam sebuah manhaj, masuk ke dalam sebuah manhaj. Manhaj apa? Manhaj di dalam karya tulis, manhaj dalam karya tulis, masuk dalam manhaj metode dalam karya tulis. Apabila para ulama menjelaskan tentang masalah iman, mereka akan menarik hadis yang sangat panjang, hadis Jibril, yang pada intinya adalah Jibril bertanya kepada Nabi SAW anil iman. Jibril bertanya kepada Nabi SAW anil iman. Maka Nabi SAW menjawab setelah sebelumnya tentang Islam, al-mas'ul bi a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih paham, mengerti, tahu daripada yang bertanya. Karena yang bertanya itu Jibril. Itu menunjukkan Rasulullah tahu siapa yang datang itu. Para sahabat enggak tahu siapa yang datang bertanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Jadi Nabi SAW ditanya tentang iman,
Tapi jawabannya panjang sekali. Apa hikmah yang dapat kita ambil? Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, kadar baik dan buruk. Kenapa enggak cukup mengambil Allah? Atau enggak cukup mengambil wakilnya saja, malaikat, kitab? Jawabannya apa? Ini semua enggak bisa dipisahkan. Dan enggak bisa satu saja dia tahu. Wajib dia tahu dan wajib diyakini semuanya. Jadi wajib kita imani Allah, wajib imani malaikat, wajib imani kitab. Satu saja Anda ingkari, satu aja Anda tidak paham tentangnya, satu saja Anda tidak beriman dengannya, batal semuanya. Jadi Rasulullah sangat pandai dan paham memposisikan suatu perintah untuk dijelaskan. Dan Allah tahu siapa tempat pantas menurunkan wahyu. Allah tahu siapa tempat pantas menurunkan wahyu dan di mana tempat pantas diturunkan. Kenapa enggak diturunkan di Pulau Sumbawa gitu? Diturunkan di Turki. Allah tahu mana bumi yang pantas menerima wahyu. Mana siapa sosok yang pantas diberikan wahyu. Mana pantas sosok yang pantas menjadi garda terdepan, menjadi para sahabat pembela Nabi SAW. Mungkin kalau kita jelas karena tidak punya ilmu tentang akidah. Kalau saya dijadikan sebagai hidup di zaman Nabi, mungkin saya juga beriman. Murtad kita. Jadi Allah sudah tahu siapa yang diberikan cahaya, siapa yang diberikan iman. Demikian juga ketika bersabda, Nabi tahu di mana saatnya bersabda, cocoknya apa yang cocok dijelaskan, tapi Nabi tahu. Kalau menjelaskan ini harus utuh, menjelaskan ini boleh sedikit-sedikit. Nabi tahu juga. Tentang iman semuanya harus dijelaskan. Nabi enggak simpan. Kenapa? Takutnya menunda penjelasan itu membuat orang bingung. Menunda penjelasan itu menjadikan orang sesat. Semuanya dijelaskan tanpa menggunakan perwakilan. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, utusannya, nabi dan hari kiamat. Kemudian engkau beriman kepada kadar baik dan buruk. Maka orang beriman sepantas dan sejatinya dia ikat imannya. Dia kokohkan imannya, itlakkan imannya dan mantapkan imannya. Sehingga dengan itu dia bermental orang yang beriman. Dia berpendidikan orang beriman. Dia berilmu orang yang beriman. Dia moral iman. Dia sebagai pendidik iman. Dia tidak pernah merendahkan atau memposisikan kajian-kajian iman di bawah posisi kajian-kajian peradaban, di bawah posisi kajian-kajian tentang masalah kayak olahraga. Selalu di olahraga pun ada iman disampaikan di situ. Itu moral iman itu. Itu orang yang berjiwa iman. Dia main bola saja ada nilai iman yang ditampakkan di situ. Apa? Celananya jangan kelihatan paha kalau main bola. Itu nilai iman namanya. Itu. Olahraga pun dimasukkan iman. Disampaikan pada muridnya. Itu orang sudah berjiwa iman namanya. Sudah bermoral iman. Sudah dia orang yang sudah bermental iman. Dan manusia kalau sudah beriman kepada Allah tidak ada yang dapat merendahkannya. Betapapun dihina, dia tetap mulia. Betapapun diinjak, tersimpan di dalam bumi, emas tetap emas. Permata tetap permata. Itulah sebuah gambaran keimanan, sorotannya dari langit. Catatannya di langit. Rekamannya di langit. Tapi kalau tidak punya iman, hanya menjadi bumi kita. Hanya menjadi kotoran bumi. Hanya menjadi kerak-kerak bumi. Hanya menjadi hal-hal yang diinjak tak bernilai. Tapi yang membuat seorang itu bernilai iman. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah penolong, kekasih, Allah pembela. Namanya wali, enggak mungkin wali akan menelantarkan putrinya. Wali sentri yang mungkin akan mengabaikan putranya. Demikian juga arti wali sini. Allah wali, pembela maksudnya. Bukan suaminya, bukan bapaknya. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah pembela, kekasih, penolong orang-orang yang beriman.
yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dengan cahaya iman itu dari kegelapan. Jadi orang enggak mungkin masuk Islam kalau belum beriman. Enggak mungkin meninggalkan kesyirikan kalau enggak ada iman. Enggak mungkin bangun salat kalau enggak ada iman. Enggak mungkin mau baca Quran kalau enggak ada iman. Ilan nur, ke cahaya Islam, ke cahaya amal saleh, kepada cahaya ilmu, kepada cahaya tauhid, kepada cahaya-cahaya ibadah-ibadah yang sebelumnya dia kenal, sebelumnya dia tidak perbuat, dia perbuat. Adapun orang kafir, walladzina kafaru awliyahumut tagut, orang kafir kekasih mereka, penolong mereka, harapan mereka itu semua hayalan. At-tagut itu tagut. Apa itu tagut? Ma kullu ma'ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah min matbu'in amuta'in, apa yang ditaati dalam hal yang haram, apa yang dia tunduk padanya hal yang haram, tunduk saja. Apa yang diikuti, yang diidolakan dalam masalah haram atau syirik, dah jadi tagut orang di luar. Rela atau tidak? Tapi syaratnya dia rela. Antum menjadikan seorang itu tagut, tapi dia rela dulu. Dijadikan tidak melarang. Tidak melarang, bahkan bangga kalau ada yang memujinya. Nah, ini tagut. Ada yang taatin dia dalam perbuatan haram, lalu enggak melarang. Nah, ini dia tagut ini. Maka orang yang apabila dia kafir, gampang menjadi tagut dan gampang membuat tagut. Maka orang kafir itu dikeluarkan dari iman, murtad dia. Dikeluarkan dari iman karena kegelapan kafirnya. Menuju kepada kegelapan, bertambah gelapnya, bertambah dosanya, bertambah kufurnya, bertambah biadabnya, bertambah tidak ada rasa kasihannya. Kalau dia membunuh, enggak kasihan. Kalau dia makan sesuatu yang makanan, enggak pikir mau kotor, mau hitam, mau najis, pokoknya namanya kafir, gelap. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah sebagai bara api, penghuni api. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka, kekalnya mereka tidak keluar. Kekalnya orang beriman dapat keluar dari neraka. Nah, ini bisa disampaikan tentang keimanan. Semoga kita pahami secara global dan perinciannya banyak kita dapatkan dalam kajian-kajian yang lain sampai pungut sampah pun bagian dari iman. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.